sebenarnya kurang lebih ya. Kalau untuk sama PED, tiap tahun itu soalnya sama. Ada dua jenis soal. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari tahun sebelumnya itu ada satu jenis soal lagi yang dia cuman balok AB lurus aja dan itu dicari buat momen maksimal absolutnya yang diminta. Nah, tapi untuk 2 tahun berturut-turut ini tak perhatikan itu soalnya seperti yang keluar. Tapi tetap telang untuk dipelajari juga yang momen absolut di soal sebelumnya itu karena tak khawatirnya itu bakalan berubah lagi soalnya. Nah, langsung aja kita bahas yang soal pertama. Gini. Nah, jadi untuk soal pertama itu yang diminta itu adalah menghitung garis pengaruh, kemudian ada gaya lintang di titik E, terus diminta untuk cari momen F sama momen maksimum di titik E dan F. Nah, yang pertama itu dicari dulu untuk GPRB-nya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kita di sini itu ada batang sambungan seperti ini, artinya nanti ketika beban itu berjalan sampai titik S1, sepanjang batang S1 sampai C, itu artinya ada pelimpahan beban. Jadi, tidak bisa langsung diuraikan ke dalam perhitungan, jadi harus dipecah dulu. Nah, yang pertama tetap seperti biasa, karena diminta GPRB, langsung saja dihitung ke perhitungan GPRB-nya. Tentukan nilai titik penting. Jadi, ada beberapa titik penting yang harus dijadikan acuan kalau teman-teman mau menggambar grafiknya nanti. Di sini itu ada titik D, ada A, kemudian ada B, ada S1, sama ada C. Nah, yang jadi patokan itu dicari itu dulu. Kemudian, seperti biasa, dihitung dulu. Misalkan di titik D. Kalau kita mencari GPRB, artinya sigma MA sama dengan 0. Nah, sigma MA sama dengan 0, berarti acuannya itu di titik A di sini. Kemudian, bebannya itu dianggap sama dengan 1T. Jadi yang dicari, yang digambarkan grafik itu nanti adalah gambar grafik murni seperti ini. Nah, eh, P itu di titik D, di sini posisinya, kemudian dikalikan dengan jarak ke titik A, karena acuan kita itu di titik A. Berarti arah gayanya P itu dia kan ke bawah, seperti ini. Dia kan arahnya ke bawah, ini. Nah, berarti kan memutari berlawanan arah jarum jam ke posisi A, arahnya dia negatif. Minus P dikali 2. Kemudian RB itu dia arahnya ke atas. Maka ketika diarahkan ke sumbu A, itu arahnya di positif. Tetap negatif ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, minus RB kali 10. Dapat -1/5. Nah, ini terus dicari sampai titik D, kemudian di tinjauan titik A juga dicari, kemudian titik B juga dicari. Nah, dilanjutkan nanti pas di titik S ini. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain kalau aku ngejelasinnya kecepatan, bilang ya. Dewi, aku ngomong sesuai Nah, fakta lanjut. lah. Nah, habis itu kita cari yang di titik S ini. Mungkin kalau yang teman-teman TPP udah sering tak jelasin ya caranya gimana. Kalau yang TRP mungkin nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa tanya juga. Gak apa-apa. Di titik S1, ini kan berarti bebannya di sini. Arah tinjauan kita itu di titik A, sini. Nah, berarti si S1 ini seperti yang aku bilang tadi, ada yang namanya pembebanan yang tidak langsung. Karena di sini kan ada sambungan. Nah, maka diuraikan dulu ada batang S1C. Karena beban di sini itu bakalan jadi RS ketika di batang S1 sampai C. Makanya dicari dulu sigma MC sama dengan 0 sepanjang batang ini. Arah RS1 ke atas, kemudian di titik S1 berarti bebannya masih di sini. Nah, RS1 dikali 9, karena tinjauannya di C, beban RS1 ke titik C itu dia panjangnya adalah 9 meter. Ini 4 ditambah 5. Kemudian dikurangi sama P kali 9, karena arah beban P itu di titik S1 dia ke bawah, berlawanan arah jarum jam dari si tinjauan kita di C. Maka RS1 sama dengan P kali 9/9, sama dengan 1. Dilanjutkan lagi, maka itu baru RS1-nya aja. Maka sigma MA sama dengan 0. Baru kita bisa dapat nilai RB-nya berapa untuk dimasukkan ke dalam grafik. Berarti posisinya kan di sini. Si RS1 jadi beban untuk batang AB. Nah, RS1 dikali 12, panjang dari A sampai S1 ke sini. Dikurangi RB kali 10.
Berarti RB sama dengan 12/10. Sama dengan 1,2. Nah, lanjut lagi ke titik C. Kalau di titik C, berarti bebannya kan di sini. Nah, diingat ya teman-teman, kalau misalkan kalian meninjau beban yang bekerja di sepanjang batang sambungan, kasusnya itu kalau misalkan kayak gini, sepanjang apapun batangnya dan dimanapun posisi bebannya, entah itu di titik 3, entah itu di titik G, entah itu di titik yang di sini, itu tetap bakalan dihitung sebagai RS1 yang posisinya itu adalah di 12 meter kanan titik A. Jadi eh, yang bekerja, yang jaraknya beda-beda itu pas kita ninjau selama di titik ini, sepanjang S1 sampai C ini. Nah, sekarang posisi selanjutnya itu kan ada di titik C, berarti sigma MA sama dengan 0. Sigma MC sama dengan 0. Tinjau dulu yang dari batang S1C-nya. RS1 kali 9, jarak S1 ke C masih 9. Dikurangi karena gayanya itu di P, P itu di titik C ini sama dengan 0, maka dikali 0, maka RS1 sama dengan 0. Sehingga diperolehlah ketika kita masukkan ke dalam sigma MA, itu nilainya juga sama dengan 0. Karena pengali dari si RS1 itu dia 0, terus dibagi sama nilai RB. Nah, sebenarnya untuk grafik eh, yang sambungan seperti ini kurang lebih tipikal ya. Jadi teman-teman juga bisa menghitung grafiknya itu tidak harus dengan perhitungan rumus yang dijabarkan satu-satu seperti ini. Karena kayaknya kalau aku lihat waktu pengerjaan kalian itu nggak bakal cukup buat nyelesain semua soal yang diminta pas ujian dalam waktu 2 jam. Jadi sebisa mungkin coba dipersingkat aja, asalkan semua ininya terjawab, semua soalnya terjawab. Mau singkat nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan aja gitu, gitu gimana dapatnya. Nah, udah dapat nilai gaya di setiap titik untuk GPRB itu kalian plot ke dalam titik-titiknya ini. Nah, itu digambar. Baru dapat, oh ternyata grafiknya itu seperti ini. Nah, ini baru mencari grafik GPRB. Belum kalian menghitung gaya GPRB dengan beban yang 20 ton, 20 ton, 10 sama 5 ini. Jadi masih panjang. Nah, terus bisa juga kalau yang TPP kemarin itu juga ada. Mbak, gimana kalau misalkan hitungnya pakai perbandingan segitiga? Boleh, nggak apa-apa. Bisa juga karena ini kan sebangun ya sebenarnya. Misalkan kayak si misalnya kita mau mencari nilai G. Nah, G kita nggak tahu ini berapa tingginya. Pakai aja perbandingan segitiga dari ini S1 sama C. Nah, pakai perbandingan segitiga yang ini bisa dicari. Jadi panjang S1 sampai C berbanding sama panjang G C sama dengan tingginya si S1 itu kan 1,2 dengan tinggi yang kita cari itu adalah X sehingga bisa diperoleh nilai X itu 2/3 gitu. Nah, setelah kita dapat nilai seluruh perbandingan ini, perbandingan konstan untuk P sama dengan 1, baru kita masukkan ke nilai beban ini. Maka bisa dihitung nilai GPRB-nya itu berapa. Misalkan di titik D, itu yang beban pertama posisinya seperti yang digambar ini ya. Titik 20 ton itu pas di titik D ini. Nah, titik D kalau kita lihat di grafik GPRB itu adalah -1/5. Berarti tinggal dikali, langsung dikali aja. Jadi -1/5 dikali 20 ditambah beban 20 tonnya tadi kan di titik B. Di sini. Di titik A berarti dikalikan sama 0. Terus ditambah 2/10 itu posisinya di sini. Nah, 2/10 dikali beban 10, terus dikali 4/10 kali 5. Itu perbandingan sampai ke titik 1. Ini kan dia perbandingan ini. Perbandingan konstan. Sini. Sebentar, mungkin biar enak. Kayak gini ya. Nah, biar enak lihatnya. Terus lanjut lagi misalkan ke titik A. Berarti bebannya itu, dia kan di sini. Ada gini. Terus ada gini lagi. Nah,
Dihitung aja lanjut. Berarti 0 kali 20 ditambah 2 per 10 kali 20 ditambah 4 kali 10 tambah 6 per 10 kali 5. Ini kan jaraknya per 2 meter 2 meter. Nah, aku sarankan memang kalau bisa cepat, dihitung cepat ya. Biar dihitung ringkas gitu, biar kalian bisa kejawab semua. Ini semuanya, teman-teman hitung, sebenarnya sih kalau menurutku nggak harus sampai per meter ataupun per 2 meter kalian hitung ya. Cukup kayak di titik yang krusial aja. Karena takutnya ngehabisin waktu kalian. Jadi, kalau misalkan bisa ke tulis semuanya bagus. Cuman kalau rasanya kalian ragu, itu bakalan selesai semua. Cukup dihitung di beberapa titiknya aja, gitu. Nah, kebetulan karena aku memang ada waktu, jadi ini dikerjain semua. Nah, titik E, titik B, seperti itu selanjutnya sampai ke titik B, ngitungnya. Semoga jelas ya ini, apa yang tak tulis ini, apa yang tak jelasin bisa dimengerti sama teman-teman. Terus yang agak berbeda itu misalkan kayak di titik S1. Di sini berarti. Posisi 20 tonnya itu dia di sini. Sama di sini. Nah, berarti eh, posisi beban 20 ton itu masih di S1. Berarti kan dia di sini nih. Dikali 1,2 alias 12 per 10 kali 20. Ditambah sama nilai 20 ton di 2 meter sebelah kanan S1. Nah, kok bisa dapatnya kayak gini? Nilai seperti ini itu kalau misalkan kelamaan kalian nyari nilai perbandingan yang kayak gini per titik-titiknya itu bisa juga caranya dari pemecahan si sigma MC ini tadi dari sini. Kemudian dikalikan sama jarak pas kalian ninjau MA-nya. Gini. Nah, jadi 20 itu kan beban. Dikali 7 per 9 itu nilainya dia dapat dari sini. eh Jaraknya, karena posisi bebannya itu kan dia di sini. Nah, sedangkan panjang S1 sampai C itu kan 9 meter. Dia posisi 2 meter sebelah kanan S1. Artinya ada 7 meter jarak ke sini kan. Dari titik beban ke titik C. Maka yang dapat di sini sebenarnya itu dia P dikali 7 per 9. Nah, dimasukkanlah ke sini. Kemudian 12 itu jarak RS1, jarak RS1, jarak beban ketika di RS1 ke titik A. Karena aku bilang tadi, dimanapun posisi beban selama dia berada di batang sambungan S1 sampai C, tetap akan dihitung sepanjang 12 meter dari titik A. Karena posisinya di pembebanan di S1 sini. Nah, makanya bisa diperoleh nanti nilainya 297,33. Mbak, kok bisa nilainya semakin ke ujung itu makin gede, padahal di grafik kan itu nilainya makin kecil. Ada yang nanya kayak gitu. Nah, karena eh, beban yang kalian cari itu udah bukan beban murni per satu titik, bukan per satu tinjauan. Kalau misalnya kalian hitung per satu tinjauan, dia bakalan nilainya ngikutin seperti grafik ini. Sedangkan yang kalian cari itu kan dia beban variasi yang udah ada modelannya sendiri kan, ada 20 ton, ada 20 ton, terus ada 10, ada 5. Nah, wajar kalau misalkan nilainya itu tidak mengikuti si grafik ini, gitu loh. Nah, terus sama kayak di titik tiga juga seperti itu ngitungnya. Di titik tiga itu kan berarti posisi 20 tonnya di sini. Kemudian 20 tonnya satu lagi itu di sini. Kemudian jarak 2 meter. 2 meter sini ada 20 ton. Kemudian jarak 2 meter ada, ini di sini 10 ton, di sini 5 ton. Dan jaraknya itu 1 meter ke titik C. Nah, makanya bisa dapat nilainya 5 kali 1 per 9 kali 12 di terakhir. Itu. Dapatnya 366,67. Terus masih diminta untuk mencari gaya lintang di titik E. Oh iya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak sama teman-teman? Kenapa dikali 12? Hosana tadi udah kejawab kenapa dikali 12? Karena jarak jarak ini, jarak RS1-nya. Ini sini nggak bisa pakai gambar ini ya.
Karena jarak dari ini beban S1 ke tinjauan A kan 12 meter. Tidak ada ini, tidak ada perubahan. Jadi bebannya itu yang beda-beda jaraknya itu pas di tinjauan S1 sama C. Nah, itu baru R S1 di mana dia jadi reaksi kalau sepanjang S1 ke C kan. Nah, sedangkan kalau di batang DA BS1 itu dia jadi beban. Jadi gayanya itu dilimpahkan ke titik S1 gitu loh. Mbak, maaf saya mau Terjawab belum? nanya. Sana. Kalau di yang materi Pak Edi waktu itu, Iya, di yang S1 itu, kita kan nyari RS1 dulu. Nah, habis itu dikalinya tuh bukan 12, dikalinya tetap sama ordinat yang di GPRB-nya. Berarti dikalinya 1,2. iya, Mbak. betul. Heeh. Yang sama Pak Edi itu kan dia langsung ini langsung dapat grafiknya kan. Kalau kalian menghitung nilai GPRB itu memang langsung carinya kalian dari sini nilai yang jadi patokan. Nilai yang ada di sini tadi itu untuk menggambarkan grafik GPRB. Untuk mendapatkan bentuk grafik seperti ini itu mencarinya dari atas ini. Nah, sedangkan nilainya nanti nilai hitungan GPRB dari beban 20 ton, 20 ton, terus ada 10 ton, ada 5 ton. Itu kalian langsung carinya di sini. Langsung titik D, titik A, langsung dikali sama ini. Nilai yang ada di sini. Nih, kan langsung dikali nih. Minus 1/5. Nggak kelihatan tintanya ini. Minus 1/5, terus ada 0 kali 20, 2/10 kali 10, 4/10 kali 5. Itu kan dikalinya ke sini. Ini, titik nol. Terus ini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Gimana aman sejauh ini? Mbak boleh minta filenya nggak? Oh iya, nanti dikirimin aman buat belajar lagi. Nah, gitu ya. Mbak boleh izin bertanya, Mbak. Heeh, gimana gimana? Itu yang dikali 7/9 itu kenapa ya Mbak tadi? 7/9. Yang Oh, S1 sama C ini tadi. ini tadi. Iya, Ini. iya Mbak. Yang 7, iya Mbak itu. Nah, Sama yang ini. S1,3 itu Mbak. Oke, bentar. Nah, kenapa dia 5 dikali 7/9 kali 12? Misalkan kita gambarkan berarti posisi bebannya itu kan dia di sini ya. Ini 8/10 itu berarti oh di sini. Sini, terus di sini. Nah, kenapa 5 dikali 7/9 kali 12? Jadi 5 kali 7/9 kali 12 itu asalnya dari sini. Kalau kita jabarkan batang S1 panjang C, itu dia kan posisinya di sini bebannya. Ada hmm, ini agak minta warnanya ini. Posisinya kan dia di sini. Hmm.
Kok ini M? Ini itu posisinya dia di sini kan. 10. Sebentar, ini bener nggak tak gambar kayak gini? 8, iya bener. 12. Oh, 10-nya kegeser. Kayaknya ini salah 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 gambar deh aku. Ini 2 meter ya. Oh, oh. Seharusnya posisi yang bener itu yang kayak tak gambar gini ya. Cuman yang kutulis ke soal itu justru malah 8/10 kali 20 itu posisinya di sini. Itu di titik B. Kegeser itu kayaknya yang tak tulis di sini. 8 malah di sini. Aku gambarnya mulai dari sini jadi mundur. Hmm, kayaknya ada kesalahan perhitungan guys. Pas aku nyari kemarin. Justru aku gambarnya kayak gini. Nah, karena ini kan panjangnya 2 meter. Ini 2 meter. Seharusnya titik B itu aku ngitungnya kayak gini gambarnya. Cuman kayaknya kemarin salah hitung ya. Jadi kayak gini. Nah, anggaplah misalnya kayak gini ya gambarnya. Posisinya si 5 itu kan dia di sini bebannya di titik ini. Kalau diuraikan bebannya itu jadi sigma mc sama dengan 0, itu kan RS1 dikali 9. RS1 kan di sini. Terus di sini ada beban. Ada beban 5 ton tadi. Nah, 5 dikali jaraknya ke titik C. Itu kan 2 ditambah 5, 7. Berarti RS1 sama dengan 5 kali 7 per 9. Terus RS1-nya itu masuk ke hitungan sigma MA sama dengan 0. Jadi RS1 kali 12 dikurangi RB kali 10 sama dengan 0. Nilai RS1-nya itu tadi, dia adalah P ataupun 5 kali 7 per 9 sama dengan RB kali 10. Nah, makanya dapat RB itu dia 12 dikali sama 7 per 9 dikali 5 gitu. Mungkin ini ada salah hitung, kemarin salah peletakan titik. Jadi nggak pas. Tapi untuk ngitungnya dia seperti itu. Misalkan lagi kalau gayanya itu dia maju lagi 2 meter di sini. Misalkan kayak di titik yang ini. Nah, berarti kan nanti eh, perhitungan beban yang titik 5 tonnya itu menjadi 5, kan jaraknya ini 5 ke titik C dikali sama bebannya 5 dibagi jarak ininya 9 jarak totalnya. Terus dikali lagi nanti sama jarak RS1 karena dia kan penguraian beban. Beban yang di sini itu diuraikan ke beban sebagai RS1, maka dikali sama 12. Gitu. Terjawab? Lanjut dulu ini. Nah, selanjutnya itu menghitung gaya lintang di titik E ya. Jadi tuh aku bingung sama Pak Edi soalnya itu memang disuruh bikin gaya lintang. Cuman kalau gaya lintang itu kan tetap harus gambarnya dari GPRA kan, supaya kenapa acuannya dari GPRA? Karena ngitungnya itu lebih mudah. Jadi teman-teman tuh nggak harus menghitung shear force-nya. Makanya selalu kalau kita belajar itu menggambar gaya lintang sama momen itu acuannya dia dari GPRA. Sedangkan di soal
kita kan nggak diminta untuk mencari GPRA, tapi untuk soal ini mencari gaya lintang perlu dicari nilainya. Jadi mau nggak mau tetap dihitung. Nah, kalau pakai rumus cepet yang perbandingan itu kalau bisa langsung dipakai aja biar nggak kelamaan hitungnya. Kalau ini kan dijabarkan satu-satu supaya pas aku jelasin ke teman-teman biar paham. Jadi kayak biasa ngitungnya tetepan. Kalau mencari GPRA, P diibaratkan sama dengan satu. Kemudian karena dia rumusnya RA yang dicari, berarti sigma MB sama dengan nol. Acuan kita tuh di sini. Nih, titik kita, acuan mata kita di sini. Terus di sini ada RA, arahnya ke atas. Nah, seperti biasalah dicari, di sini ada P. Ada P titik D, berarti berlawanan arah jarum jam, dia negatif. Minus P kali 12. Ditambah arah RA itu positif, karena dia ke atas, dikali sama 10. Terus dapat RA sama dengan P itu adalah 1 kali 12 per 10 dapatnya 1,2. Terus di A itu nilainya dia 1. Terus sampai ke B diturun nilainya itu 0. Ya di B dia 0. Terus di E nilainya 0,4. Di F turun sampai minus karena pengaruh gayanya ketika beban itu dia bekerja di sebelah kanan sumbu B, apa titik api tinjauan B itu kan arahnya berarti dia positif. Beban P kali 0,5 jaraknya. Terus ditambah RA kali 10 juga arahnya positif, makanya bisa RA sama dengan ini pindah ruas ke kanan jadi minus 0,5 dibagi 10. Sama ketika kita mencari bentuk di S1 sama C, nilainya kan tadi udah dapat nih. Kalau RS1 itu dia segini. Nilainya adalah P per 9 kali 9, 1. Maka langsung aja dimasukkan ke dalam sini. Bebannya kan di sini nih. Kita tinjauan di titik B, berarti jaraknya adalah 2 meter. Berarti positif P kali 2 ditambah RA kali 10. RA sama dengan minus RS1 dikali 2 per 10. Dapatnya nilainya adalah minus 1 per 5. Nah, sedangkan itu adalah 0. Langsung dapat. Kalau bisa langsung ya ini dihitungnya. Kalau ini kayaknya agak kepanjangan kalau teman-teman mau ngerjain ini. Karena aku ngerjain pakai folio pun ini ngitungnya sampai 5 halaman sendiri buat satu soal sendiri. Jangan kan ada 2 soal nanti kan. Nah, udah dapet nilainya barulah kalian plot. Kalau udah dapet GPRA, terus kalian bisa cari nilai gaya lintang di titik E. Nilai gaya lintang itu sebenarnya dia adalah kurang lebih mirip seperti nilai SFD ketika kalian belajar di MS1. Jadi, setiap titik, setiap titik GPRA, di titik-titik penting ini ada titik D, titik A, titik E, titik B, sampai ke titik C. Nggak ding, sampai titik E doang. Pokoknya sampai batas titik tinjauan kita aja, itu nilainya dikurangin sama 1 atau nilai P. Cukup pokoknya sepanjang sampai titik tinjauan kita aja. Kalau dia mintanya GPDF, berarti nanti dikurangnya sampai titik F. Kalau dia mintanya cuma sampai GPDE, ya udah berarti dikurangi 1 sampai titik E aja. Di titik D itu GPRA kan dia 1,2. 1,2 dikurangi 1, dapatnya 0,2. Terus titik A, dia 1,1 kurang 1, 0. Sampai ke titik E itu 0,4. Ini dikurangin 1, nilainya minus 0,6. Nah, tapi perlu diperhatikan pada titik tinjauan itu dia nilainya tetap adalah 1. Kalau kita abaikan gaya, kalau kita abaikan tandanya, tanda minus ini, minus sama positifnya. 0,6 sama 0,4 itu nilainya tetap sama dengan 1 kan. Nah, baru selebihnya dari sisa panjang batang dari E sampai C itu dia sama dengan bentuk grafik GPRA gitu. Nah, ini kalau salah satu contoh hitungan ya, kalau misalkan kalian mau nyari nilai X alias nilai tingginya ini ya, nilainya tinggi di titik G ini pakai perbandingan tuh juga bisa gini. Nggak perlu dihitung satu-satu juga bisa gitu. Aman, gaya lintang, terus cari momen ini. Nah, kita hitung momen. Momen di titik F. Momen titik F itu berarti di sini. Diminta menggambar sampai sini berarti. Dari D sampai ke F sini. Nah, berarti kalau meninjau momen, artinya eh
bebannya itu kan nanti berjalan tuh. Ada beban di titik D, ada beban titik A, terus ada nanti di E, terus nanti ada di B. Nah, yang tidak berjalan itu kan si A, si RA kan. Sedangkan nilainya ini dia tetap kalau jarak RA. Yang berubah itu nanti nilai P-nya ini karena dia berjalan. Nah, itu sesuai sama nilai jarak RA. Yang pertama, perhatikan. P pada titik D, P pada titik D. Ada beban P di sini. Terus ada RA di sini. Acuan kita di F di sini. Nah, berarti yang pertama, misal RA dulu. RA searah jarum jam. Positif kan? Ke titik F jaraknya berapa? 10,5 meter. Terus dikurang karena P itu bebannya kan ke bawah. Arahnya kan seperti ini. Kalau ke titik F berlawanan arah jarum jam berarti negatif kan? Negatif P dikali sama jarak dari titik D ini ke F itu 12,5 meter. Terus kalian masukkan nilainya. RA itu pada titik ini, oh, RA pada titik ini kan dia 1,2 nilainya kan, dikali sama jaraknya 10,5. Terus P, ini kebalik kah ngitungnya? Bentar. RA dikali 10,5. Ini kayaknya satu ya ini ya harusnya. Ah, oh iya. Nah, gini. Jadi kalau RA itu jaraknya tetap ya, jaraknya tetap 10,5 sampai ke akhir tinjauan kalian. Tapi yang berubah-ubah itu berdasarkan GPRA-nya. Jadi misalkan kalian meninjau di titik D, itu nilai yang diambil itu dari sini, dari 1,2 ini. Putih ke situ ya. Nomornya. Putih lagi ngantri soto. Jadi RA dikali 10,5 itu nilainya dia dari sini. 1,2 kali 10,5, kemudian dikurangi sama P. P itu dia konstan nilainya. Maaf, kalau tadi aku bilangnya P itu nilainya dari sini ya. Beda. Jadi P itu sama dengan 1, sedangkan, nah ini nilai positif dan negatif bergantung pada posisi beban dari tinjauan. RA itu berdasarkan tinjauan. Tinjauan titik. Nah, oke. Supaya tidak bingung ya. Terus, lanjut lagi. P pada titik A, berarti di sini kan. Nah, RA masih tetap sama dikali 10,5. Terus dikurangin sama P bebannya yang di sini. Berarti kalau itu kayaknya yang di sini. Misalkan ada beban di sini kan. Beban di sini jaraknya ke F itu adalah 10,5 juga. Nah, nilai RA-nya itu di titik ini tuh 1. P juga 1, makanya nilainya dapat 0. Setelah itu pindah lagi ke B. Di sini. RA kali 10,5. Dikurangi P kali 0,5. Karena jaraknya 0,5. Nilai RA pada titik B itu adalah 0. Maka dapat minus 0,5. Terus dicari sampai akhir. Tapi dia stop sampai titik F aja. Jadi di F itu kan udah posisi akhir ya. Kita meninjau momen itu di titik F. Momen itu kan adalah gaya dikali jarak. Nah, jarak ke F kan udah nggak ada, udah 0. Karena kita cuma meninjau sampai titik F doang. Jadi dia cuma RA kali 10,5. Sampai ke bawah di S1 juga RA kali 10,5, di C juga RA dikali 10,5. Tapi membedakan itu apa? Yang membedakan adalah nilai RA-nya, karena dia ada perubahan. Ke titik F, nilai RA-nya berapa? Ke titik S1, nilai RA-nya berapa? Titik G, nilai RA berapa? Titik C, RA-nya berapa? Nah, kalau udah dapat semua nilai dari momen dari titik D, titik A, sampai ke titik C, itu baru kalian plot ke grafik GPMF. Kalau kita perhatikan di sini itu nilai F sama S1 itu
nilainya ini ya jauh ya teman-teman karena 0,525 titik F. Sedangkan di S1 tiba-tiba bisa naik melonjak sampai 2,1. Nah, sepertinya emang kayak gitu karena aku juga kemarin agak ragu kenapa nilainya bisa gini tapi udah kalau dicek hitungannya harusnya udah benar. Mungkin karena faktor jarak ada overstack itu ya seharusnya. Karena B ke F kan jaraknya cuma 0,5, sedangkan di dari B ke S itu kan dia jaraknya sampai 2 kilometer kan. Nah, gitu. Nih. Terus kita lanjutkan buat menghitung momen maksimal di titik E dan juga titik F. Nah, ini juga nyebelin nih soalnya nomor 4-nya sebenarnya. Kenapa? Karena eh, bisa kita bisa mencari momen maksimal titik F karena kita udah tahu nih grafik momen GPMF-nya. Tapi kalau untuk titik E, GPME itu harus nyari lagi grafik momennya. Kecuali kalau kalian punya cara lain ya buat mencari momennya bisa dapat berapa gitu, ya monggo. Kalau 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 aku gini nyarinya harus dicari dulu nilai GPME berapa baru nanti bisa dapat nilai maksimalnya. Kalau kayak gitu, kalau nggak kayak gitu nggak tahu gitu loh. Nah, kalau mencari momen maksimal itu kan berarti nilai yang paling besar ya. Ini dapatnya nol, malah kosong nilainya ya. Momen maksimal pada momen F berarti itu aku nempatinnya dia di sini posisi bebannya. Nah, makanya di sini itu pada GPMF tuh aku nyari ada nilai titik satu sama titik dua. Itu gunanya buat dimasukkan dalam hitungan momen maksimal. Jadi dicari gitu. Titik sini kan dia bebannya 20 ton. 20 kali 0,1 ditambah 20 kali nol. Terus ditambah lagi 10 kali minus 0,1. Ditambah lagi 5 kali minus 0,2. Dapatnya tuh nol. Sedangkan kalau di momen maksimal E, nah kalian hitung dulu itu grafiknya gimana. Sama caranya kayak tadi. Kayak GPMF tadi sama, cuman yang bikin beda itu adalah tinjauannya itu kalian sampai titik E aja. Ini P sampai di E itu sudah nol. Jadi selebihnya itu cuman RA kali 6, RA kali 6. Jaraknya dia berubah kan, RA kali 6, RA kali 6. Cuman nilai RA-nya dia berubah-ubah, berbeda-beda titik gitu. Nah, udah dapat grafiknya, semuanya diplot gitu, baru kira-kira diperhitungkan yang memungkinkan untuk menghasilkan momen paling besar itu kira-kira di mana. Nah, ternyata sepertinya itu di posisi yang ini. Karena cukup dari ngeliat grafik aja harusnya udah kelihatan ya yang paling besar itu bisanya di mana. Kalau ini kan 20 kali 0, terus 20 kali 0,8. Di sini ada 10 ton, 10 kali 1,6, terus ditambah lagi 5 kali 2,4. Dapatnya itu 29,6. Nah, lanjut ke soal nomor 2 itu sebenarnya sebenarnya dari kartu juga udah ada sih sebenarnya ini. Nah, kalau ini sama ya, yang soal nomor 2 itu dia beban tidak langsung. Tetap kalau beban Gerber seperti ini, itu yang pertama-tama dicari. Tapi kalau di UTS kan nggak diminta semuanya ya di soal. Nah, ini. Nah, kalau di soal kan cuma diminta untuk hitung dan gambarkan garis pengaruh reaksi tumpuan B. Berarti yang diminta itu cuman GPRB, GPRB, terus eh, garis pengaruh dan gaya lintang pada titik E, GPDE berarti di sini. Oh, titik E-nya di sini ya. Berarti ini sama aja kayak GPD, GPDG, GPDG. Terus diminta lagi untuk menghitung garis pengaruh momen di titik G. Titik G itu dia posisinya di sini. Oh, sama. Ya, kurang lebih gini lah. Berarti kan. Cuman yang beda itu mungkin panjang ininya ya.
panjang Gerbernya ya. Kalau di sini itu dia ada dua, sedangkan di sini cuma satu. Tapi hitungan tetap sama. Terus zero hitung momen maksimum di titik E dan juga F. Titik di sini sama titik di sini. Jadi itu sama aja kayak momen maksimum di titik H sama titik G. Ini. Nah, kalau saranku kayaknya lebih cepat mengerjakan soal yang nomor 2 ini ya teman-teman. Karena bentuknya sangat-sangat tipikal. Jadi bisa langsung ketahuan, langsung hafal gitu loh. Kalau yang diminta GPRB itu kan udah langsung tahu. Pasti kalau di B itu dia nilainya satu di sini kan. Dan kalau dia batang Gerber itu untuk mencari garis pengaruh GPRA ataupun GPRB tidak ada perbedaan gitu loh. Jadi dia tetap sama kayak kalian ngitung GPRA, GPRB biasa. Mau kalian langsung masukkan pun pakai perbandingan segitiga itu boleh, nggak apa-apa. Nggak usah dihitung kayak gini, nggak apa-apa. Biar cepet, biar langsung dapat hitungan semuanya kan. Ini kan GPRA. Kalau GPRB kan langsung nih dapatnya 0, kemudian sini 1,2. Karena dia overstack di titik F nih. Jadi eh, kalau GPRB itu kan sigma MA sama dengan 0. Semakin panjang jaraknya kan kalau ke F, maka dia dapat di sini bisa 1,2. Sepanjang ini langsung dapat nanti nilainya konstan kenaikan tiap titik itu kan dia adalah 0,1. Nah, kalau di sini seperti yang aku bilang tadi tidak ada perbedaan mau dia di titik H, titik G itu gak ada perbedaan kecuali kalau pas kalian nanti nyari di momen ataupun di momen maksimum nanti karena dia harus ada pelimpahan beban seperti ini nggak bisa langsung langsung terus ke H itu nggak bisa jadi kalau ada beban beban yang ke titik H itu dia harus dipecah dulu jadi kayak gini jadi nanti setengah-setengah misalkan ini dua kilonewton berarti sini nanti jadi satu satu ke titik I satu lagi ke titik C nah gitu kayak kalau ini kan langsung ya bisa langsung dapat mencari nilai gaya misalkan 2 dan 8 kilonewton seperti ini bentuk bebannya pada titik dari titik RA dari titik sini misalkan dihitung ini aku ngitungnya per 1 meter kalau teman-teman besok cukup langsung ke titik penting aja nggak apa-apa dari sini RA kali 0 ditambah 8 kali 0,2 1,6 terus nanti lanjut lagi per 1 meter karena naiknya per 0,1 kan ini 0,2 konstan dia langsung terus dicari sampai ke titik nomor 11 itu dapetnya nanti posisinya berarti di sini. Ini kan di sini 2 kilonewton dikali 1 sama dengan 2 ditambah 8 bebannya 8 kali 1,2 itu dapat 9,6 terus totalnya itu adalah 11,6. Nah, sesudah itu kalian diminta menghitung gaya lintang pada titik G, misalkan ini. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau mau mencari gaya lintang itu acuannya harus dari GPRA. Jadi dari GPRA yang sudah digambarkan tadi, dari GPRA ini, kalian bisa menghitung GPDG. Nah, ini. Bedanya di sini, seperti yang aku bilang tadi. Kalau menghitung gaya lintang, baru nanti akan ada perbedaan ketika kita menghitung beban di antara dua gelagarnya itu tadi. GPDG kan posisinya di sini. Ini ya. Nah, itu tadi yang aku bilang harus diuraikan dulu. Jadi, masih normal kalau misalkan di titik A. Titik A itu dia 0. Titik A dia 1. 1 dikurangi P adalah 1 sama dengan 0. Terus ke titik C. Titik C itu dia 0,6. 0,6 dikurangi 1 sama dengan 0,4. Sedangkan pas di titik G, itu RA dikurangi sama P. Nah, RA-nya itu adalah 0,5. Karena RA yang bekerja itu adalah R dari setengah si P-nya. 0,5 dikurangi sama di G itu dia 0,5 juga. Gitu, sama dengan 0. Selebihnya nanti dari titik D sampai ke titik F itu nilainya tetap sama seperti grafik GPRA. Naik lagi jadi 0,4, terus dari 0,2 sini sampai di B itu 0, minus 0,2. Nah, itu nilainya tetap sama. Gitu. Setelah itu
momen maksimal di titik G. Nah, itu juga bisa dihitung. GPMG berarti yang dicari. GPMG juga acuannya dari GPRA. Eh, pada posisi pertama ditinjau dari titik A. GPMG berarti kan di sini ya, matanya tertuju di sini. Jarak A ke G itu 5 meter. Dikurangi sama P ketika posisinya di sini. Itu 5 juga. Masukkan nilai P adalah 1, nilai RA juga adalah 1, sama dengan 0. Terus pindah ke titik C di sini. Berarti RA 0,6 kali 5 jaraknya. Terus dikali sama titik P. Titik P itu di sini kan, di C. C jarak ke G itu adalah 1 meter. Beban 1 sama dengan 2. Terus pindah ke D, sudah tidak terpengaruh oleh beban P lagi, jadi tinggal RA kali 5. RA-nya itu di sini 0,4. 0,4 kali 5 sama dengan 2. Dilanjutkan sampai titik E. Titik E juga kayak gitu, 0,2 kali 5. Titik B 0. Terus titik F itu minus 1. Yang beda itu nanti dia ketika berada di antara C sama D. Titik G ini tadi kan. Jadi eh, RA-nya itu dia 0,5. P-nya 0,5. Sama dengan 0,5 beban RA dikali sama jarak. Terus ini P dikali 1. Dapatnya nilainya 2. Terus baru kalian bisa plot ke bentuk grafiknya. Nah, bisa juga dicari tahu momen maksimal itu kan berarti dari titik ini. Titik C sama D ini kan berarti. 2 dikali 2 sama 8 kali 2. Dapatnya 20. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ada 2 titik. Pada titik G ada 2 sama ada 2,5. Karena nilai 2,5 ini dia diperoleh dari pembebanan ketika baloknya itu bukan gerbar alias balok langsung. Jadi nggak ada pias-pias pada titik I, titik C, titik D ini nggak ada. Jadi dia polos beban batang biasa. Cuman ada batang A, batang B, sama batang F. Nah, kalau misalkan dia itu beban. Kalau batangnya itu dia batang biasa, itu bentuk grafiknya di belakang seperti ini. Titik A itu 0, di titik G itu dia maksimal 2,5, terus ke atas sampai -1. Nah, jadi ada perbedaan di sini gitu loh, yang diarsir. Ada selisih 0,5 antara dia beban langsung sama tidak langsung. Gitu. Terus mencari GPMH. Nah, GPMH itu sudah dapat GPRA tadi sama kayak mencari GPMG hitungannya. Tetap yang berbeda itu cuma jarak aja nanti. Kalau GPMH berarti kan di sini. RA itu berarti jaraknya kan dia 3 meter ke titik H. Nih, maka dikali 3. Kalau P nanti kan dia berubah-ubah kan. RA kali 3 kurang P kali 1 pada titik ini. Dapatnya segini. Itu juga pada titik I 0,8 di sini berarti. Terus di titik C itu nilainya 0,6 kali 3 sama dengan 1,8. Pada titik G sama karena dia tinjauan cuma sampai H aja, di mana posisi H itu udah di sini. Jadi selebihnya pada titik sebelah kanan H itu tidak ada P, makanya cuma R aja. Gitu. Yang berbeda kan nanti ketika kalian mencari pada titik H. Ini nih, titik E masih sama nih pada A kan. Pada antara I dan C pada titik H. RA itu 0,7, P-nya 0,5 gitu. Dapatnya dari sini kan. Nah, bisa dapat baru bisa diketahui nilai momen maksimalnya. Itu adalah 17,2 dari bebannya itu di sini. 2 kali 1,4 sama 8 kali 1,8. Gitu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Jadi Mbak, berarti kalau misalnya mau ngitung mau MH, kayak misalnya contohnya MH max,
Itu kan padahal ada dua Mm-mm, koma satu, tapi karena 2,1 mm-mm. ini cuma anggapan dari beban langsung, dia itu nggak dipakai buat ngitung si momen Enggak, maksimalnya ini. iya nggak dipakai. Jadi yang Oh, kalian oke. hitung itu cuma ini aja. Oh, oke, Ini Mas. cuma, aku gambar ada 2,1 ini cuma sebagai pelengkap. Kalau besok kalian pas ujian, ini nggak digambar juga ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak dihitung, karena yang diminta itu memang cuma momen maksimalnya aja. Jadi cuma ini aja yang cukup digambar. Nih, yang ini nggak usah diabaikan aja. Kalau misalkan ini tugas, kan kalian tugas. Nah, nggak apa-apa nih ditambahin ada. Oh, ternyata kalau dia pembebanan langsung itu nilainya lebih besar lagi gitu. Sedangkan kalau ini kan gerber, nggak usah. Kalau mau lebih jelas, dengerin penjelasan yang soal nomor 2 ini ya, nanti tak kirimkan link YouTube-nya aja. Soalnya kayaknya agak terburu-buru tadi aku menjelaskan yang ini. Ada pertanyaan lagi nggak dari yang lain? Belum, oke. Udah jelas ya berarti ini nanti eh, materinya tak kirimkan ke Iptek aja biar di-share juga ke yang PRP teman-temannya. Sama materi absolut mungkin ya nanti itu paham, ngerti kan ya sama yang ini dijelasin sama Pak Edi. Kalau dia soal yang ini, aku takutnya itu nanti keluar gitu loh. Soal yang satu lagi modelnya itu di UAS. Karena kan kalau dilihat polanya itu dia setiap 2 tahun atau berapa tahun tuh Pak Edi kayaknya merubah soal gitu loh. Nah, sedangkan tahunku sama tahun anak 23 kemarin tuh dia udah sama pluk gitu loh. Dan nanti ini balik lagi modelan soalnya kayak tahun sebelumnya gitu. Kayak ini yang tahun 2022 ini. Nah, ini takutnya nanti aku keluar kayak gini soalnya. Kalau ini kan sebenarnya sederhana ya. Cuman diminta menggambarkan GPRA pada tumpuan A terus reaksi maksimum pada tumpuan A. Ya udah berarti kalian nyari GPRA biasa. Udah berarti sini 1, sini 0 di B-nya. Terus hitung GPM pada bentang dan hitung momen maksimum tengah bentang. Ini kayak yang udah dijelasin sama Pak Edi kemarin ya. Si beban ini 5 ton sama 10 ton itu nanti dicari titik beratnya dia berapa. Ada nilai X sama 3 dikurang X sama beban titik bebannya sini mereka nanti kan nanti ada 15 ton di sini kan di tengah, nggak di tengah sih, agak ke pinggir sini, nanti bisa dihitung momen absolutnya berapa tuh. Ini jangan lupa untuk dibahas juga ya soalnya, nggak terlalu susah itu, ini lebih cepet ini kerjainnya malahan. Ini soal soal yang nomor 1 tadi tuh yang agak menyiksa ya kalau menurutku. Jadi ya semangat aja buat teman-teman semuanya. Udah ini nggak ada pertanyaan lagi, kalau udah mungkin bisa kita selesaikan untuk materinya. Gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti nggak apa-apa ya, misal mau nge-PC aku nanti tak bantu jelaskan lagi. Kalau misalkan ada yang masih bingung. Ini dari Iptek gimana? Udah, kalau misalkan udah selesai SBB-nya ini. Oke, kalau gitu,
Sekian dulu mungkin ya SBB kita pada hari ini. Mungkin aku minta maaf atas segala kekurangannya. Kalau misalkan ngejelasin tadi kecepatan atau ada yang kurang paham sama teman-teman. Semoga lancar ujiannya hari Senin, walaupun masih suasana-suasana Lebaran ya ini ya. Semangat teman-teman semuanya. Yang penting teliti ngerjainnya besok. Kalau bisa juga grafiknya skalatis. Jadi dari atas ke bawah itu, oh masih Selasa bukan Senin ya? Oh ya bagus kalau gitu. Teliti kalau bisa ngerjainnya nanti. Jadi apa ya? Mungkin kalau kesalahan angka masih bisa ditolerir. Cuman kalau grafik nanti kalian menggambar yang beban ini apa beban murni itu ya yang P sama dengan satu itu ada kesalahan itu apa krusial ya teman-teman karena nanti jadi acuan buat hitungan-hitungan yang lain. Jadi kalau misalkan dari awal kalian salah nanti akhir takutnya salah juga gitu. Teliti aja ngerjainnya gitu. Mungkin sama dilatih kecepatan menghitung dan menulisnya karena mungkin nanti bakalan perlu sampai 2 lembar folio buat bisa nyelesain semua soalnya. Mungkin itu aja dari aku ya. Terima kasih perhatiannya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.